Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Hannan Munzilil Quran Alladhi qala Ar-Rahman 'allama Al-Quran 'allamahu al-bayan. والصلاة والسلام على أول من دخل الجنان والذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama kita hormati Ketua Mushola At-Taqwa, guru saya sendiri Al-Ustaz Darmadi. Lalu kepada seluruh Dewan Pengurus Mushola At-Taqwa yang telah membantu terselenggaranya salat 5 waktu setiap harinya dan sampai saat ini bisa menyelenggarakan buka puasa bersama masyarakat sekitar hingga bermanfaat hingga akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya hormati imam kita pada malam kali ini, Al-Ustaz Haji Abdul Khalid, Bapak MC, Bapak Haji Ecen, dan seluruh jamaah tamu undangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita semua bisa hadir salat berjamaah, tarawih berjamaah, dan tentunya semua itu karena iman dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaget mendebarkan senang semua bercampur karena saya berdiri di tempat yang dulu saya biasa berdiri, Kiai Haji Madoni Aman. Setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya yang kemarin baru menyampaikan nasihatnya sama di tempat ini pula, Ustaz Haji Muhammad Rifat Basuki. Dan yang dihadapkan Raja Mas sekalian hanyalah seorang santri yang dulu 2011 masih ngambil cari di depan mushola At-Taqwa. Dulu masih ada pencari yang setiap malam Rabunya ngaji di sini bersama ayah Marzuki. Setelah ngaji minum teh bareng, minum kue bareng. Alhamdulillah tak terasa dari 2011 hingga sekarang 2026 saya kembali berdiri di mushola yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya pada malam hari ini tak berpanjang kalam, satu hadis yang saya akan sampaikan an Abdullah bin Amr bin As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum aw yarhamukum man fis sama. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang tentunya sangat alim, yang sangat soleh, sehingga dikatakan beliau setiap harinya berpuasa tanpa berbuka, setiap harinya membaca Quran, hingga keluarnya Nabi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya meninggalkan haknya. Beliau berpuasa terus, sholat, baca Quran, sehingga saya tidak dilayani oleh suami saya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, perlakuanmu sangatlah baik, sholatmu amatlah baik, puasamu itu baik, namun perlu diingat, badanmu memiliki hak, istrimu memiliki hak untukmu. Karenanya memilih hak mereka. Setelah itu maka sahabat tersebut diperintahkan
untuk membaca Al-Quran sampai hatam hanya 1 minggu sekali. Untuk puasanya yang asalnya setiap hari diisukan menjadi 1 hari puasa, 1 hari enggak. Puasa Nabi Daud alaihi salam. Seorang sahabat ini pula adalah seorang sahabat yang imannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin melaksanakan perang Badar, alhamdulillah hari ini tadi tanggal 17 Ramadan, perang Badar dilaksanakan 1400 tahun yang lalu. Perang Badar adalah perang pertama terbesar dalam Islam. Ketika itu Rasulullah SAW 300 sahabat, 313 melawan 1000 orang dengan pasukan dan alat perang yang lengkap. Maka Rasulullah SAW mengajar tidak tidur. Ketika seluruh pasukan tidur, hanya Rasulullah SAW di kemahnya, ditemani oleh sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengadakan tangannya, Ya Allah, anjisna wa atani. Ya Allah, berikanlah kami janjimu. Sebab apabila kami kalah esok, siapa lagi yang akan beribadah kepada Allah? Maka berdoa terus menerus. Katakan dalam sebuah riwayat, berdoa mengatakan Rasulullah SAW sampai kiatnya terlihat oleh para ayat. Disitulah para ulama jika berdoa dengan munajat yang benar-benar mengangkat tangannya setinggi-tingginya sebagaimana Rasulullah SAW. Pelajaran yang pertama. Selanjutnya, ketika ingin dilaksanakannya perang Badar, sahabat tersebut memiliki bapak namanya Amr bin As. Anaknya namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini seorang orator ulum, penceramahnya Quraisy, duta besarnya Quraisy. Kalau ada ceramah Quraisy untuk demo menentang Islam, dia yang maju pertama. Namun anaknya berada di pihak Islam. 313 melawan 1000 orang. Di situ anaknya paham, Ya Rasulullah, a'zin li an adribakum Allah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh bapak saya. Karena saya tahu ya Rasulullah, bapak saya adalah orang yang sangat memusuhi. Maka izinkanlah saya untuk membunuh bapak saya. Bayangkan kekuatan iman Islam Sayyidina Abdullah bin Amr bin As bisa mengalahkan keimanan dia atau hubungan dia kepada bapak atau saudaranya. Alhamdulillah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Apa bunyi hadisnya? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka Allah akan menyayangi. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah penduduk bumi. Akibatnya apa? Penduduk langit akan menyayangi kita semua. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama dan yang terbesar di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu kirim kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat kasih sayang dariku untuk seluruh makhlukku di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, lalu memberikan cara-caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwasanya ada surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengetahuan untuk menuju surga tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembahmu ya Allah, dan kami hanya meminta tolong kepadamu ya Allah.
Di bulan yang mulia ini salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah puasa Ramadan. Kullu hasanatin lahu asyara ila sab'ini di'afin illa shawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh kebaikan, baik bakti kepada orang tuanya, baik bersedekah, baik sholat 5 waktu, hanya dibalas 1 kebaikan dikali lipatkan 10 kebaikan sampai ke 700 kebaikan, kecuali 1 amalan ini, yakni puasa. Illa shaum, kecuali puasa. Fokus pada kalimat ini, kecuali ibadah puasa. Apa alasannya? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kita belajar tahu sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tempat, tidak beruang, tidak terbatas oleh waktu. Tak ada yang tahu sebesar apa Allah, hanya tahu kalimat Allahu Akbar tanpa tahu ukuran Allah, karena Allah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka bagaimana kita bisa mengetahui balasan yang Allah berikan kepada kita? Mengapa puasa dibalas oleh Allah? Kalimat yang pertama menurut para pendapat ulama, satu, karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh penyakit hati ria. Orang yang puasa nggak ketahuan. Kalau sholat masih ada fisiknya, kalau zakat masih ada uangnya, kalau haji masih bisa selfie di depan Ka'bah. Tapi puasa, siapa yang mengetahui kecuali dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa puasa Allah yang balas langsung? Dalam kitab tasawuf dikatakan, takhallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlaknya Allah? Pelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas dibacakan, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, As-Samad, Allahus Samad. Allah memiliki sifat tak membutuhkan orang lain, atau dalam yang biasa kita kenal sifat wajib bagi Allah, wujud, tidak, bakok, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada satu makhluk pun. Di dalam puasa kita diajarkan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak butuh makan, Allah tak butuh minum, Allah pun tak beristri maupun beranak. Di dalam puasa kita dilarang bermakan, kita dilarang minum, apalagi untuk bersenang-senang bersama istri. Dilarang dari kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam puasa juga yang ketiga, kenapa Allah yang balas langsung? Kenapa pahalanya tak terbatas? Pendapat ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berpuasa, orang yang memiliki sifat kasih sabar, Allah akan balas kesabaran tersebut, balasan yang tak terhingga. Di dalam puasa kita belajar untuk tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, dalam puasa kita berakhlak dengan sifatnya Allah, As-Samad, tak butuh makan, tak butuh minum. Yang ketiga, kita diajarkan untuk sabar, dan di dalam puasa pun kita dituntut untuk melatih kesabaran kita agar nafsu kita terkendali. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sebelum saya tutup, karena ini adalah hari di mana syahidnya beberapa puluh orang Islam di perang Badar, maka mari sama kita lantunkan satu salawat yang biasa kita lantunkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Habib, siapa penciptanya? Penciptanya adalah
kiai ahli fikih dari bukan orang Arab, orang Indonesia. Kita harus bangga kepada kiai yang seperti itu. Ini qasidahnya apa? Salatullah salamullah ala